Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari, dengan muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia KD 3.7, yaitu menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam hari melalui teks pendek, gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau ekspresi lingkungan. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidaya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang pertama yaitu kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Menyusun kata menjadi kalimat. Perhatikan ya, Nak. Di sini ada kata-kata yang masih acak, yang belum urut. Nah, tugasnya kita yaitu menyusun kata menjadi kalimat yang tepat. Coba kita perhatikan kata-katanya. Tenggelam, ufuk, di barat, matahari. Nah, kira-kira jika disusun menjadi kalimat yang benar, kalimatnya seperti apa ya, Nak? Coba. Matahari tenggelam di ufuk barat. Betul. Matahari tenggelam di ufuk barat. Yang kedua, hari, malam, keadaan gelap. Bagaimana? Malam hari keadaan gelap, boleh. Keadaan malam hari gelap, betul. Nah, jadi boleh malam hari keadaannya gelap atau keadaan malam hari gelap. Kemudian yang ketiga, bintang-bintang bertaburan tampak. Gimana ya? Bintang-bintang tampak bertaburan. Tampak itu terlihat. Yang keempat, lembut, bulan, sinar, memancarkan. Berarti dimulai dari kata bulan. Bulan memancarkan sinar lembut. Yang kelima, lampu, orang, banyak, menyalakan. Bagaimana kalimatnya jika disusun? Banyak orang menyalakan lampu. Yang terakhir, satwa terdengar suara silih berganti. Satwa itu hewan, silih berganti itu bergantian. Jadi kalimatnya yang tepat adalah terdengar suara satwa silih berganti. Agak rumit memang ketika menyusun kata, tapi
Jika kalian sering latihan untuk menyusun kata, nanti bisa jadi lebih baik lagi ketika menyusun kata menjadi kalimat. Mengenal huruf lepas dan tegak bersambung. Perhatikan, huruf lepasnya atau huruf bakunya adalah seperti ini. Yang ini adalah huruf lepas, dan yang di sebelahnya adalah huruf sambungnya, huruf tegak bersambung. Nah, di TK sudah pernah diajarkan belum, Nak, huruf tegak bersambungnya? Nah, sekarang kita akan belajar bukan huruf tegak bersambungnya, tapi huruf lepasnya, huruf bakunya. Cara penulisannya yang benar seperti apa? Yang di depan adalah huruf kapital, sedangkan yang di belakangnya adalah huruf kecil, huruf biasa. Ya, Nak. Nah, jika menuliskan harus menggunakan huruf biasa, bukan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan jika ditulis pada awal kata atau nama orang atau nama tempat. Jadi, jika hurufnya ada di tengah-tengah kata, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, kita lihat A-nya, kalau tulisan kecil bisa seperti ini, atau A yang biasa kalian tulis itu sudah bagus. Kemudian B, C, D, perhatikan letaknya dan ada garisnya. Nah, posisi garisnya ini juga perlu diperhatikan supaya nanti menulisnya rapi. Jika untuk huruf A, semuanya dalam satu kotak, dalam satu baris. Kalau B, nah ini perutnya sama apa ya ini? Garisnya, tiangnya ya sebesar dua kotak. Kemudian C, D-nya juga, H-nya juga. Untuk G bawahnya ada di garis bawah, di kotak bawah. F juga. Kemudian huruf mana lagi ya? Huruf J juga nih ke bawah. Oke, nanti bisa dilihat cara penulisannya yang benar seperti apa. Nah, kemudian menyalin kalimat dengan tulisan tangan baku. Kemarin kalian diberikan tugas untuk menyalin dengan tulisan tangan baku. Tulisannya sudah sangat baik sekali, cuma ada beberapa yang masih menuliskan dengan huruf kapital. Nah, ini perlu diperhatikan dan tulisannya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi bisa diperhatikan, keluargaku biasa makan malam bersama. Nah, di sini K-nya yang digunakan adalah huruf kapital. Kenapa? Karena ada di awal kalimat. K-nya besar, 2 kotak. E-nya 1 kotak. Tuh, dia tidak keluar-keluar, tidak lebih ke atas atau tidak lebih ke bawah. Kemudian L, U, A, R, G. Nah, ketika G, ini bagian buntutnya, bagian bawahnya agak ke kotak yang di bawah. A, K, K-nya ini ke atas. B juga. Kemudian A, L sama B-nya juga di kotak yang atas. Nah, ini juga butuh latihan supaya tulisannya baik. Cuma ada beberapa nih yang di kelas 1 Usman tulisannya sudah rapi sekali, hebat. Kemudian yaitu tentang mengurutkan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Yang kedua, Komang membantu ibu mencuci piring. Yang ketiga, Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. Ini adalah suatu cerita bergambar, tapi ini ceritanya belum berurutan, masih acak-acakan. Coba kita susun supaya menjadi cerita yang benar, mengurutkan gambarnya yang benar. Yang pertama berarti yang mana nih yang harus dilakukan? Yang pertama, apakah makan
Apakah mencuci piring atau ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah membantu ibu menyiapkan makan malam. Berarti ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mana? Nah, setelah disiapkan baru Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Nah, yang ketiga setelah selesai Komang membantu ibu mencuci piring. Jadi urutannya yang benar adalah ya 3, 1, 2. Jadi ceritanya jika sudah diurutkan menjadi seperti ini. Urutannya yang benar tadi adalah 3, 1, 2, yaitu Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. Kemudian Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Setelah selesai, Komang membantu ibu mencuci piring. Nah, ini adalah urutan yang benar menjadi sebuah cerita. Oke, setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan beberapa kosakata mengenai kegiatan malam hari, kemudian menyusun kata menjadi kalimat yang benar, kemudian menulis dengan tulisan baku, dan yang terakhir tadi adalah mengurutkan gambar. Sekarang tugasnya adalah kerjakan Ayo Berlatih di buku Bu Pena 1B halaman 82 dan 83. Nah, di halaman 82 kalian harus membaca dulu. Membaca cerita tentang Mei. Mei gemar membaca. Nah, jika sudah dibaca, baru kalian bisa menjawab soalnya. Sampai di halaman 83. Nah, kemudian yang di nomor 2-nya, di sini ada gambar, tapi gambarnya belum urut. Kalian beri nomor 1 sampai 5 untuk mengurutkan gambar supaya menjadi cerita yang tepat. Kemudian tugas yang kedua, buka buku tematik tema 3 halaman 163 sampai 164, menuliskan kalimat sesuai gambar. Ini berarti yang di bagian bawah. Yang di bagian bawahnya ya nak, bukan yang bagian atasnya, tapi yang ada gambarnya. Tulis kalimat sesuai gambar. Misalnya yang pertama, ada gambar anak laki-laki sedang merapikan bukunya ke dalam tas. Jadi misalnya, Sharky merapikan buku ke dalam tas. Boleh seperti itu. Atau misalnya Danis menyiapkan buku untuk dibawa ke sekolah esok hari. Boleh seperti itu. Nah, sampai di halaman 164 maksudnya. Ada 5 gambar. Tuliskan kalimatnya yang sesuai dengan gambar, sesuai dengan kegiatan malam hari. Nah, jika sudah selesai, kirimkan foto tugasnya, lalu kirimkan ke ibu guru. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami ya nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.